Ibu bukan tidak mau kamu tahu tentang kejadian yang menimpa ayah dan juga kakekmu dulu, Dok. Ibu hanya nggak mau kamu menyimpan dendam dan kebencian pada siapapun. Maksud ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah Giri dan Jaka, kisah dari Sukma Cayana. Waduh, ini sudah episode ketiga ya, sudah yang ketiga nih untuk kisah Giri dan Jaka. Wah, luar biasa sekali. Dan di siang hari ini saya benar-benar luar biasa nih teman-teman. Saya baru aja sampai dari Sumatera. Waduh, ini karena demi teman-teman ya, demi kita bisa terus bersama setiap hari, langsung nih baru banget sampai nih. Jadi maaf nih kalau agak berantakan tampilannya nih ya, dari Sumatera Selatan lebih tepatnya. Dan sekalian mohon doanya juga teman-teman ya, karena saya ke Sumatera Selatan, istri saya orang Sumatera Selatan, kakak ipar saya meninggal dunia, jadi mau nggak mau langsung ke sana. Dan mohon doanya teman-teman, alhamdulillah meninggal dunia di bulan Ramadan. Mohon doanya semoga dijauhkan dari siksa kubur, dijadikan ahli waris surga, diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Desa Pandanrejo. Dendam arwah leluhur Desa Pandanrejo. Kisah Giri dan Jaka. Pagi itu, udara di Desa Pandanrejo terasa begitu dingin. Matahari perlahan merangkak naik dari balik bukit. Perlahan, suasana desa yang semula tenang kini mulai ramai dengan hiruk-pikuk warga. Ayam jago berkokok nyaring dari dalam kandang yang ada di rumah-rumah warga. Beberapa pria berjalan ke arah sawah yang hamparannya sudah menguning. Sebagian lagi menarik sapi. Mereka mengarah ke sungai kecil yang ada di belakang desa. Desa Pandanrejo adalah sebuah desa yang memiliki keindahan alam luar biasa. Letaknya yang jauh dari perkotaan serta hamparan sawah yang menguning membuat udara di Desa Pandanrejo terasa begitu dingin dan juga asri. Sebagian besar warga desa berprofesi sebagai petani dan peternak sapi dan kambing. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan beberapa warga desa lebih memilih merantau ke kota besar demi mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Di jalanan desa, Lastri, seorang gadis muda berusia sekitar 18 tahunan, berjalan dengan tergesa-gesa. Dia menundukkan wajahnya seperti menghindari kontak mata dengan warga yang ada di sekitarnya. Tangannya menenteng kantong hitam berisi beberapa barang belanjaan yang baru saja ia beli dari salah satu warung sayur. "Woi, anak setan!" Suara teriakan tiba-tiba terdengar, diikuti suara gelak tawa nyaring dari beberapa orang. Lastri menghentikan langkahnya. Pandangannya langsung tertuju ke arah beberapa pemuda yang duduk di sebuah kursi bambu. Lastri kembali menundukkan wajah. Ia segera mempercepat langkahnya yang sempat terhenti. Namun, tiba-tiba sepasang kaki sudah berdiri di hadapan Lastri. Perlahan, Lastri mengangkat wajahnya. Bayu, pria yang dikenal sebagai preman Desa Pandanrejo, rupanya sudah berdiri di hadapannya. "Permisi,
Aku harus buru-buru. Lastri menggeser tubuhnya, tapi tubuh Bayu ikut bergerak, mengikuti gerakan Lastri. Mau kemana sih buru-buru? Lebih baik kamu mampir dulu ke sana, yuk. Kita senang-senang bareng. Bayu meraih tangan Lastri dan menarik ke kasar. Enggak, aku nggak mau. Aku harus pulang sekarang. Lastri menarik tangannya kasar. Bayu, biarkan saja, ucap pemuda lain. Pria itu berjalan mendekat ke arah Bayu dan juga Lastri. Emangnya kamu mau kita ketiban sial karena kehadiran dia? Apa kamu lupa kalau dia ini anak setan? Lihat aja tuh matanya, ada 2 warna, berbeda sama kita. Enggak, aku bukan anak setan, mataku normal. Masa? Terus kenapa kamu selalu nunduk kalau papasan sama warga desa? Kamu pasti takut kan dengan kutukan yang kamu bawa, ya kan? Bayu tertawa nyaring, tangan kasarnya langsung meraih dagu Lastri dan mengangkatnya hingga membuat mata mereka saling bertemu. Tubuh Lastri bergetar, matanya terpejam, kedua tangannya menggenggam kantong plastik semakin erat. Kenapa tutup mata? Ayo lihat aku. Kau selalu mengutuk semua warga desa dengan ucapanmu kan? Sekarang, ayo, coba kamu kutuk aku, ucap Bayu sambil tertawa penuh ejekan. Lastri berusaha tetap tenang, matanya masih terpejam sesekali, kepalanya menggeleng pelan. Perempuan setan, bentak Bayu, membuat Lastri tersentak dan memejamkan matanya. Jangan sampai aku menampar wajah mulusmu. Cepat, kamu tunjukkan kelebihan yang kamu miliki itu. Tubuh Lastri tiba-tiba menegang, nafasnya tersengal, jantungnya berdetak cepat. Perlahan, Lastri membuka matanya, tatapannya tajam ke arah Bayu. Sugeng yang berdiri di samping Bayu langsung terlihat panik. Baik, lepasin dia aja, baik. Coba lihat matanya tuh, setannya udah masuk ke dalam tubuhnya tuh, bisik Sugeng tepat di telinga Bayu. Bukannya melepaskan cengkraman tangannya pada dagu Lastri, Bayu justru semakin kuat mencengkram dagu itu. Kamu pikir aku takut sama mata aneh kamu itu, ha? Lastri tersenyum kaku, matanya masih menatap Bayu dengan tajam. Kamu akan mati, tubuhmu akan menghilang di sungai. Warga akan menemukanmu dalam kondisi hancur. Baik, lepasin. Jangan sampai kutukannya benar-benar menimpa. Sugeng berusaha mengingatkan Bayu, tapi Bayu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema, membuat semua orang yang ada di tempat itu menoleh ke arah mereka. Dengan kasar dan sedikit mendorong, Bayu melepaskan cengkraman tangannya ke dagu Lastri hingga membuat tubuh gadis itu terhuyung ke tanah. Wajah Lastri menunduk. Sebagian rambutnya menutupi wajah, ujung bibirnya terangkat kaku. Kamu sudah menerimanya. Gangguan dan kesombonganmu lah yang akan memakan tubuhmu sendiri. Tiba-tiba saja, tubuh Lastri tersentak kuat, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam badannya dengan paksa. Dalam sekejap, tubuh Lastri melemah, keringat dingin membasahi kening, nafasnya lebih tenang dari sebelumnya. Lastri langsung berdiri. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu sambil terisak. Suara tawa Bayu masih terdengar jelas di telinganya. Kisah ini berawal ketika Lastri, seorang gadis yang saat itu berusia 18 tahunan. Lastri memang terlahir normal seperti orang pada umumnya, namun di antara kesamaan itu, Lastri memiliki perbedaan yang sangat mencolok di kedua matanya. Jika semua orang memiliki warna mata yang sama, berbeda dengan Lastri yang memiliki warna berbeda pada kedua matanya. Saat itu, warga desa masih begitu percaya dengan kepercayaan mistis akan sebuah kutukan dari seseorang. Mereka percaya jika di balik mata Lastri tersimpan energi negatif yang bisa membawa keburukan bagi siapa saja yang melihatnya. Mereka juga percaya jika kelahiran Lastri ke dunia hanya membawa kutukan dan kesialan bagi desa Pandanrejo. Lastri, ucap Bujana. Ia langsung mendekat tubuh putrinya yang baru saja tiba di rumah. Kamu kenapa, Dok? Ada yang ganggu kamu? Bu,
Kenapa mataku beda sama yang lain? Kenapa aku harus dilahirkan dengan kedua mata yang aneh? Tanya Lastri sambil terisak di pelukan Bujana. Dok, kamu ngomong apa sih? Mata kamu itu bagus. Itu hal yang wajar. Gak ada bedanya dengan mata manusia pada umumnya. Tapi karena mata ini aku dianggap aneh, Bu. Mereka menganggapku sebagai wanita setan, pembawa sial dan kutukan. Jawab Lastri. Hush, jangan sembarangan ngomong. Kamu itu dilahirkan sebagai anugerah, bukan kutukan. Dok, jangan dengerin omongan orang. Mereka tidak tahu siapa kita, bagaimana hidup kita. Yang mereka tahu hanya bagaimana menyakiti orang lain. Tapi Bu, aku capek. Aku capek kalau harus selalu disudutkan. Bujana tidak menjawab. Ia terus mendekat tubuh Lastri di dalam pelukannya. Sudah, jangan dipikirkan lagi ya. Sekarang masuk, ajak Bujana. Ia menggenggam tangan Lastri dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Malam turun begitu cepat. Angin berembus kencang, udara dingin masuk melalui celah-celah dinding bambu. Lastri dan Bujana duduk di atas balai bambu yang ada di dapur. Mereka terlihat begitu menikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulut mereka. Bu, panggil Lastri, suaranya pelan. Sebenarnya apa sih yang bikin ayah meninggal? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Lastri. Bujana yang masih menikmati makanan yang ada di atas piringnya langsung berhenti. Matanya tertuju pada Lastri yang duduk di seberang sana. Gadis itu terpaku, matanya menatap Bujana dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tanya Bujana yang begitu penasaran. Lastri menggeleng pelan. Tangannya meraih gelas yang ada di hadapannya, lalu meneguknya sedikit. Gak ada apa-apa, Bu. Selama ini kan Ibu belum pernah cerita tentang kematian Bapak. Ibu hanya selalu bilang kalau Bapak itu orang baik. Kalau sudah selesai makannya, kamu bantu Ibu beresin semuanya ya, ucap Bujana yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Namun, dengan gerakan refleks, Lastri segera meraih tangan ibunya, membuat wanita parubaya itu langsung menghentikan gerakannya. Bu, aku sudah dewasa. Aku ingin tahu apa yang menimpa keluarga kita pada saat itu. Lastri menghela nafas panjang, matanya menatap Bujana. Aku mohon, Bu. Aku berhak tahu. Bujana terdiam. Ia kembali duduk di balai. Wajah Bujana menunduk beberapa saat. Terlihat air mata turun tanpa bisa dibendung. Kejadian kelam di masa lalu membuat tubuhnya semakin rapuh. Ibu bukan tidak mau kamu tahu tentang kejadian yang menimpa ayah dan juga kakekmu dulu, Dok. Ibu hanya gak mau kamu menyimpan dendam dan kebencian pada siapapun. Maksud Ibu apa? Tanya Lastri yang mulai penasaran. Apa ini ada hubungannya dengan warga desa yang membenci kita? Bujana tidak menjawab. Kepalanya mengangguk pelan. Air mata mengalir semakin deras. Bu, katakan apa yang terjadi sama Bapak dan apa yang mereka lakukan pada Bapak dan kakek. Lastri terus mendesak Bujana agar menceritakan semua kejadian yang menimpa ayahnya. Di antara isak tangisnya, Bujana menceritakan jika pada saat itu Ustadz Karim, kakek Lastri, adalah seorang guru ngaji dan imam di masjid desa. Ustadz Karim memiliki sifat yang lembut, sabar, santun. Beliau juga jarang bicara kecuali menyapa warga desa. Warga desa begitu menghormati Ustadz Karim. Bahkan sejak Ustadz Karim memberikan pendidikan tentang agama, banyak warga yang awalnya menyimpang perlahan mulai kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Namun malam itu, setelah menyelesaikan sholat isya di masjid, Ustadz Karim yang berjalan pulang ke rumah dihadang oleh beberapa orang. Di hadapan warga dan Bakri, ayah Lastri, mereka menuduh Ustadz Karim telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu muridnya. Merasa dirinya tidak melakukan hal itu, Ustadz Karim berusaha menjelaskan dengan tenang jika tuduhan itu adalah fitnah. Namun,
Tuduhan itu diperkuat oleh keterangan seorang wanita muda yang menyatakan jika Ustadz Karim memaksanya melakukan hubungan terlarang saat kondisi masjid sedang sepi. Wanita itu juga menunjukkan baju dengan noda darah yang ia akui sebagai darah pertama saat Ustadz Karim merenggut kesuciannya. Warga yang semula percaya dengan Ustadz Karim akhirnya percaya dengan tuduhan tersebut. Malam itu, di hadapan semua warga, Ustadz Karim mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Dia diseret ke lapangan desa. Bakri yang melihat perlakuan keji warga berusaha menghentikan, namun naas, justru ia juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Kepalanya terkena batu ketika seorang pria menarik tubuhnya dan mendorongnya ke sisi yang lain. Sementara Ustadz Karim meninggal setelah mengalami serangan jantung. Lalu, kenapa kepala desa diam aja? Kenapa tidak bantu? Tanya Lastri. Ia menggeser duduknya mendekat ke arah Bujana. Bujana menggeleng pelan. Ibu juga tidak tahu, Dok. Tapi yang jelas malam itu ibu melihat semua warga ada di tempat itu termasuk kepala desa. Saat itu tidak ada yang bisa ibu lakukan untuk menolong ayahmu dan kakek. Karena waktu itu ibu sedang mengandungmu. Lanjut Bujana sambil mengusap air matanya. Kira-kira siapa yang sudah memfitnah keluarga kita ya, Bu? Ibu juga nggak tahu, Dok. Bahkan sampai sekarang semua belum terungkap. Apa motif dan tujuan mereka menghakimi kakekmu dengan begitu kejam? Suasana hening seketika menyelimuti dapur berlantai tanah merah. Hanya suara kayu bakar dari kompor tungku yang sudah padam bersama dengan suara binatang malam dari luar rumah. Bujana menyentuh pundak Lastri. Sudah malam, bantu ibu beresin, lalu kita istirahat. Lastri tersenyum, kepalanya mengangguk. Ia langsung menumpuk piring kotor dan perabotan masak untuk segera dicuci. Sementara Bujana memasukkan sisa lauk ke dalam lemari makan. Setelah memastikan semua beres, Lastri dan Bujana memutuskan untuk beristirahat di kamar masing-masing. Tapi entah kenapa, malam ini Lastri tak dapat memejamkan mata. Dia melirik ke arah jam dinding yang tergantung di sudut kamar. Ingatan Lastri masih berputar pada setiap kejadian yang baru saja ia dengar dari Bujana. Apa karena alasan itu mereka membenciku dan ibu? Gumam Lastri, pandangannya tertuju ke langit kamar. Hampir sepanjang malam, Lastri terus memikirkan kejadian yang menimpa keluarganya beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya, tanpa sadar, Lastri terlelap dalam tidurnya. Pagi turun begitu cepat. Matahari perlahan keluar dari balik bukit. Suara kicauan burung terdengar merdu di langit desa Pandanrejo. Namun tiba-tiba, suara kentongan terdengar bertalu-talu membuyarkan suasana damai dan tenang di desa Pandanrejo. Warga desa segera berhamburan keluar dan berlari ke arah pos ronda. Wajah mereka tegang, tangan mereka merapatkan jaket yang membungkus tubuh. "Parjo, ada apa?" tanya Pak Sueb sambil merapikan sarung yang melilit pinggangnya. Bayu cucu Mbak Karno ditemukan meninggal di sungai," ucap Parjo dengan suara gugup. Mendengar perkataan Parjo, warga yang ada di situ saling lempar pandang. Ada yang masih tidak percaya dengan berita yang baru saja didengar. Sementara yang lain menganggap jika ucapan Lastri kembali memakan korban. Ya, Bayu bukanlah orang pertama yang ditemukan meninggal secara tragis setelah sumpah yang diucapkan Lastri. Sebelumnya, 3 orang pemuda mengalami hal yang serupa. Namun aneh, orang yang menjadi korban dari sumpah Lastri kebanyakan keluarga kepala desa dan Mbak Karno ketua adat. "Aku yakin deh, ini pasti ulah si Lastri," ucap seorang wanita yang berada di barisan paling depan. "Jangan asal nuduh. Bisa aja itu kebetulan," timpal seorang pria yang berdiri di sampingnya. "Loh, kebetulan gimana? Kamu ingat? Ingat gak 3 orang yang meninggal sebelum Bayu? Mereka kan juga awalnya nyari masalah sama Lastri. Akhirnya sumpah itu kembali diucapkan." Suasana tegang menyelimuti kerumunan warga.
Beberapa di antara mereka saling melempar pandang, sebagian lain mengangguk setuju dengan ucapan wanita bertubuh gemuk itu. Ya, aku setuju dengan ucapan Bu Tuti. Kemarin siang aku lihat Bayu gangguin Lasri, dan dia menyumpahi Bayu mati di sungai dengan tubuh hancur. Harjo, yang berdiri di kerumunan warga, berusaha meminta agar mereka tenang. Tenang, jangan gegabah. Ayo, lebih baik sekarang kita ke rumah Bayu, bantu urus pemakam mayat. Mereka mengangguk. Dengan langkah tergesa, semua warga desa berjalan ke rumah Bayu. Sementara itu di tempat yang lain, Bujana yang baru saja pulang dari pasar langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Nafasnya tersengal sesekali. Ia mengintip dari balik gorden, memastikan jika tidak ada orang mengejar. "Ibu, kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Lasri yang sudah berdiri di depan pintu kamarnya. "Bayu, cucunya Mbak Karno, tadi pagi ditemukan meninggal di sungai." Bujana menjawab, wajahnya terlihat pucat, tubuhnya bergetar. Bayu yang preman itu." "Iya, dan kamu tahu, Dok, warga nuduh kamu sebagai pembunuh Bayu. Mereka bilang kalau kemarin kalian sempat ketemu terus." "Terus kenapa, Bu?" tanya Lastri yang seolah tidak sabar dengan ucapan Bujana. "Lastri, jawab Ibu, Dok, dengan jujur. Apa benar kamu kemarin mengucap apa yang seharusnya tidak kamu ucapkan?" Lastri tidak menjawab. Ia menundukkan wajahnya seolah menghindari tatapan sang ibu. Tangan Lastri menggenggam ujung bajunya dengan erat. Kepalanya mengangguk pelan. Tubuh Bujana langsung melorot ke lantai. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Sesekali tangan Bujana memukul lantai, tidak terima dengan apa yang terjadi. "Dok, berapa kali Ibu bilang jangan sampai terbawa emosi. Tenang." Bujana berteriak histeris, suaranya menggema. "Kamu tahu kan, setiap kata yang kamu ucapkan hanya akan membuat hidupmu hancur." "Bu, aku gak sadar. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Aku berusaha menahan tapi gagal." "Gagal? Itu karena kamu yang salah. Kamu tidak mau berusaha lepas dari belenggu setan di tubuhmu. Kamu mengikuti hawa nafsumu, emosimu." Bujana terdiam beberapa saat, berusaha mengatur nafas yang masih tersengal. Berkali-kali Bujana selalu memperingatkan Lasri agar tidak terpengaruh oleh emosi yang ada di hatinya. Bujana merasa ada sosok yang saat ini bersemayam di tubuh putrinya itu. Sosok itulah yang akhirnya memanfaatkan emosi Lasri untuk mengucapkan sumpah serapah. "Bu, ampun, aku benar-benar gak sadar. Aku juga gak tahu kalau aku sudah mengucapkan itu." Lastri segera bersimpu di kaki Bujana. Tangannya memegang kedua kaki ibunya. Wajah Lastri mendongak, menatap wajah Bujana yang kini sudah basah oleh air mata. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah Bujana, dan Lastri langsung menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Bujana, buka pintu atau kami dobrak pintu ini." "Bu, itu pasti warga desa. Apa yang harus kita lakukan, Bu?" "Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain menghadapi kemarahan mereka, Dok." Lastri menggeleng cepat, air matanya menetes. "Gak, Bu, aku gak mau. Aku gak mau apa yang terjadi sama bapak dan kakek terjadi juga padaku." "Semua ini tidak akan terjadi jika kamu mau dengar nasihat Ibu Lastri. Kita harus hadapi mereka. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan." Dengan langkah pelan, Bujana berjalan ke arah pintu rumah yang masih tertutup. Suara derit engsel terdengar panjang ketika tangan tua Bujana membuka. Beberapa warga sudah berdiri di depan pintu rumah. Mata mereka menatap tajam ke arah Bujana. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat. "Cepat suruh anak setan itu keluar. Dia harus bertanggung jawab atas kematian anakku," bentak Pak Saiful, ayahanda Bayu. "Maaf, Pak. Apa nggak sebaiknya kita bisa bicarakan dulu baik-baik?" ucap Bujana, suaranya bergetar. "Bicara baik-baik? Kamu pikir masalah kayak gini bisa dibicarakan baik-baik? Setelah nyawa 3 keluargaku meninggal atas perbuatan anakmu." Bujana terdiam, wajahnya menunduk. "Udah, gak usah banyak bicara. Ayo,
Lebih baik seret perempuan setan itu keluar dari desa ini, teriak seorang pria yang langsung dijawab anggukan oleh yang lain. Tanpa dikomando lagi, mereka segera bergerak masuk ke dalam rumah, sementara yang lain menahan tubuh bejana agar tidak bisa membantu Lasri. Dari dalam rumah, Lasri berteriak meminta tolong. Tubuhnya meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan dua orang pria. "Seret, usir dari kampung!" teriak warga yang lain. Dengan kasar, mereka menyeret Lasri keluar rumah. Gadis itu meronta. Sesekali ia memanggil nama bejana. Aku mohon, jangan siksa putriku. Jangan hakimi dia seperti apa yang sudah kalian lakukan pada suami dan mertuaku. Bujana terus memohon, air mata menetes semakin deras. "Alah, keluarga cabul, pembawa sial seperti kalian memang pantas mendapat perlakuan buruk dari kami. Kalian itu cuma sumber kesialan bagi desa. Ah, udah, gak usah banyak bicara. Ayo, kita seret ke di sini. Kalau perlu bakar hidup-hidup agar arwahnya tidak mengganggu ketenangan desa." Sebuah suara terdengar jelas di telinga. Tanpa menunggu waktu lama, warga menyeret Lasri ke arah lapangan desa, sebuah tempat yang pernah menjadi saksi bisu kematian ayah dan kakeknya. Udara pagi yang biasanya terasa begitu dingin, kini terasa panas. Angin seolah enggan bertiup, daun-daun berhenti bergerak, seperti merasakan penderitaan Lasri dan bejana. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di jalanan setapak tidak jauh dari desa Pandanrejo, Giri dan Jaka berjalan dengan langkah tenang. Sesekali keduanya berhenti di samping hamparan sawah yang luas. Pemandangan alam yang indah dan asri membuat keduanya melupakan lelah atas setiap masalah yang mereka lalui selama ini. "Yakin kamu gak mau pulang ke pesantren dulu?" tanya Jaka yang kini duduk di pinggir sawah, matanya menatap hamparan sawah yang ada di depannya. Giri menghela napas dalam, lalu duduk di samping Jaka. "Aku mau istirahat dulu. Aku yakin kalau kita pulang, kakek akan memintaku pergi ke desa yang lain. Aku lelah, ingin menenangkan diri beberapa saat." "Loh, tapi gimana kalau beliau nunggu kabar tentang paman dan juga bibimu?" tanya Jaka, pandangannya tertuju pada Giri. Giri tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada hamparan sawah yang ada di depannya. Angin berembus pelan, mengoyangkan padi yang mulai menguning. Suara burung sesekali terdengar. "Ayo, seret dia, bakar hidup-hidup!" Teriakan itu terdengar dari kejauhan, membuat Jaka dan Giri tersentak kaget. "Hah, bakar hidup-hidup? Apa yang mereka mau bakar hidup-hidup?" gumam Jaka sambil berdiri dari tempat duduknya. Giri langsung menepuk pundak Jaka. "Ayo, kita ke sana sekarang." Tanpa menunggu jawaban Giri, segera berlari ke arah suara, sementara Jaka memandang punggung sahabat yang semakin menjauh. "Lah, katanya capek. Giliran dengar ada masalah langsung pergi. Yakin nih, kali ini pasti setan lagi nih, dukun lagi nih." "Jaka, ayo!" Giri yang berdiri jauh di depan Jaka berteriak kencang. "Iya, iya." Jaka mengangguk dan langsung berlari mengikuti langkah Giri yang sudah jauh di depannya. Tidak berapa lama, mereka berhenti tidak jauh dari lapangan desa. Mata Jaka dan Giri membulat sempurna melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Seorang gadis muda diikat di sebuah pohon tua. Beberapa dari mereka sudah memegang jerigen berisi minyak tanah dan sebuah korek api kecil. "Loh, jangan-jangan mereka mau bakar gadis itu tuh," ucap Jaka dengan suara pelan. Alih-alih menjawab, Giri langsung berjalan mendekat, langkahnya tenang, matanya menatap tajam ke arah kerumunan warga desa. Apa yang akan kalian lakukan dengan gadis itu?" seru Giri yang kini sudah berdiri di hadapan warga. Kamu itu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan kami." Seorang pria berjalan mendekat ke arah Giri, di tangannya tergenggam sebilah golok. "Kalian tidak perlu tahu siapa aku," jawab Giri, kedua tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Lepaskan gadis ini. Kalian tidak berhak menghakimi siapapun, apalagi dengan cara seperti ini." Pria itu tersenyum sinis. Ia melangkah semakin dekat ke arah Giri.
Gadis ini pembawa sial. Dia lahir membawa kutukan untuk desa kami. Dan dia sudah membunuh 4 pria dengan ucapannya. Apapun alasannya, kalian tidak bisa melakukan hal ini. Lagi pula, apa ada bukti kalau ucapan yang membuat mereka meninggal? Siapa tahu itu semua hanya kebetulan. Giri menghentikan ucapannya. Ia menatap wajah-wajah penuh amarah yang ada di hadapannya. Kalian umat beragama. Kalian punya akal dan pikiran. Seharusnya kalian bisa memecahkan masalah ini dengan kepala dingin, bukan menghakimi seperti ini. Ucapan Giri langsung membuat warga terdiam. Sebagian dari mereka menunduk malu, sebagian yang lain masih menatap ke arah Giri dengan penuh kebencian. Di sisi lain, Lasri masih terisak dengan tubuh terikat di pohon. "Persetan dengan ucapanmu!" teriak pria yang berdiri di hadapan Giri. Ia langsung mengangkat golok di tangannya dan mengibaskannya ke arah Giri. Namun gerakan itu langsung terhenti saat tangan Jaka mencengkram tangan pria itu. "Kalau kau mau menyakitinya, hadapi aku lebih dulu." Jaka melepaskan tangannya dengan kasar, membuat tubuh pria itu terhuyung ke tanah. Pandangannya menyapu seluruh warga. "Siapa? Siapa yang mau melawanku? Ayo maju. Aku Jaka, tidak akan mundur sedikit pun." Suasana menjadi hening. Tidak ada yang menjawab ucapan Jaka. Sampai akhirnya seorang pria dengan kumis tebal dan perut buncit berjalan tergesa-gesa ke arah Giri dan Jaka. Maaf, saya minta maaf atas kesalahan warga saya." Pria itu menundukkan tubuhnya sedikit. "Oh, jadi Anda kepala desa di sini?" ucap Giri, suaranya tenang dan lembut. Tangannya mendorong tubuh Jaka agar mundur beberapa langkah. "Harusnya Anda bisa menjadi penengah yang baik, bukan hanya diam. Semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa kekerasan." Iya, saya akan ajak warga kepala desa untuk melakukan musyawarah." Pak Kepala Desa mengangguk cepat. Pria itu langsung memberi perintah agar mereka melepaskan Lastri dan membawanya ke balai desa. Beberapa menit kemudian, warga sudah berkumpul di balai desa. Lastri duduk di tengah ruangan. Di hadapannya kepala desa dan ketua adat duduk dengan tenang. Sementara itu, Giri, Jaka dan Bujana duduk di barisan depan. Suasana gaduh terdengar di seluruh balai desa. Di hadapan semua warga, Pak Sueb, sang kepala desa, menjelaskan jika kemarahan warga pada Lastri dan keluarganya didasari atas ucapan Lastri yang selama ini membuat beberapa nyawa selalu berakhir tragis. "Saya benar-benar gak sadar dengan apa yang saya lakukan, Pak Lurah. Semuanya di luar kehendak saya." Lastri berusaha membela diri. "Apapun alasannya, matamu itu loh sudah memakan banyak nyawa di desa ini. Jika kami terus diam, akan semakin banyak orang yang jadi korban." Giri, yang sejak tadi duduk dengan tatapan tertuju pada kepala desa, tiba-tiba berdiri. "Saya yakin ada yang tidak beres dengan tubuh Lastri. Karena tidak mungkin gadis muda seperti dia bisa membunuh banyak orang." Lanjut Giri, matanya melirik ke arah Lastri. "Kamu itu nggak tahu siapa dia," ucap ketua adat dengan suara lebih tinggi. "Dia ini keturunan Ustadz Karim, orang yang sudah menistakan agama." Nistain agama? Ulang Jaka, keningnya berkerut. "Ya, dia sudah melakukan pelecehan pada seorang gadis di desa ini. Saat akan diadili, dia meninggal. Dan aku yakin anak ini lahir dengan membawa kutukan dari kakeknya." Suasana di balai desa seketika hening. Hanya suara isak tangis terdengar pelan dari arah Bujana dan Lastri. Sementara Jaka dan Giri hanya bisa menatap Lastri dengan iba. "Bagaimana kalau kita lakukan ruqyah? Dengan begitu jika benar Lastri membawa kutukan dalam dirinya, sosok yang ada di badannya akan muncul. Jika tidak ada, maka tidak akan ada reaksi apapun pada Lastri." Lanjut Giri, suaranya terdengar tenang dan penuh tekad. "Aku tidak setuju," seru Mbak Karno, suaranya terdengar serak seperti keluar dari tenggorokan penuh luka. "Apapun alasannya, aku tidak setuju. Gadis ini harus diadili. Dia sudah membunuh ketiga cucuku." Sudah. Baik-baik, saya setuju dengan kalian.
Lastri harus diruqyah untuk membuktikan kesalahannya, ucap kepala desa. Setelah pertemuan itu, satu persatu warga desa pulang ke rumah masing-masing. Sementara Giri dan Jaka memutuskan untuk menunggu malam di rumah Bujana dan Lastri. Monggo, silakan diminum dulu, ucap Bujana sambil meletakkan 2 cangkir kopi dan sepiring ubi rebus. Maaf kalau suguhannya sederhana. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah cukup mewah buat kami, jawab Giri sambil tersenyum tipis. Oh ya, Bu, kalau boleh tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Lastri ya? Kenapa warga menuduhnya membawa sial dan membawa kutukan? Bujana terdiam beberapa saat, matanya menatap ke arah Lastri, lalu kembali tertuju pada Giri dan Jaka. Jika dilihat, Lastri memang tidak ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Tapi jika diamati dengan teliti, perbedaan itu ada di matanya. Dengan gerakan refleks, Jaka langsung menoleh ke arah Lastri. Ia menajamkan mata, sedikit mendekatkan wajahnya ke arah Lastri. Matanya berwarna merah dan abu-abu. Benar-benar langka ini. Jaka, jangan sembarangan bicara. Giri menegur Jaka, tangannya menyentuh tangan sahabatnya. Maaf, Bu, ini bukan maksud saya. Tidak apa-apa, Mas. Memang apa yang dialami Lastri adalah kondisi yang langka. Tapi sejauh ini Lastri tetap hidup normal seperti orang pada umumnya. Giri terus menatap Lastri. Obrolan antara Jaka dan Bujana seolah tidak membuatnya terganggu. Entah kenapa, Giri merasa ada sosok yang lain di tubuh Lastri. Sosok itu memiliki energi negatif yang cukup kuat. Akan tetapi, di satu sisi, sosok itu juga memiliki energi positif yang tersembunyi. Lastri, panggil Giri, suaranya pelan dan hati-hati. Kamu yakin? Tanpa sadar saat mengucapkan sumpah pada mereka. Benar, Mas. Yang aku tahu mereka menggangguku. Mereka menghina keluargaku. Lalu setelah itu semua gelap. Aku nggak ingat apa-apa lagi, ujar Lastri. Jaka menggeser tempat duduknya mendekati Giri. Giri, ada apa? Kamu lihat sesuatu ya? Ya, ada sosok yang lain di tubuh dia. Energi negatif sangat kuat, ucap Giri. Matanya terpaku pada wajah Lastri, seperti mencari tahu tentang sosok yang ada di tubuh gadis itu. Aku curiga kalau sosok yang ada di dalam tubuhnya adalah kakeknya, karena aku juga merasakan aura positif yang menyelimuti. Maksud kamu ayah mertua saya? Bujana melebarkan matanya. Itu masih perkiraan saya, Bu. Aura negatif dari dendam di masa lalu terlalu kuat sampai mengikis aura positifnya. Semoga saja dugaan saya salah. Waktu berlalu dengan cepat. Awan gelap menggantung di langit desa Pandanrejo. Malam itu, balai desa Pandanrejo sudah penuh oleh warga. Mereka ingin menyaksikan proses ruqyah yang dilakukan oleh Giri terhadap Lastri. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan, Giri meminta Bujana untuk duduk di belakang Lastri, sementara Jaka dan 2 pemuda desa duduk di samping kiri dan kanan. Giri mengumandangkan azan. Suara merdunya memecah keheningan malam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun di ranting pohon. Suara binatang malam terdengar bersautan. Di luar balai desa, lantunan ayat suci terus menggema di dalam ruangan itu. Tubuh Lastri tiba-tiba saja menegang, wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Perlahan, ujung bibirnya terangkat sedikit, rambutnya bergerak pelan tertiup angin, matanya melirik ke seluruh ruangan, kepalanya menoleh ke arah Mbak Karno yang berdiri di barisan paling depan. Kamu sudah memfitnah keluarga kami. Kau menghancurkan nama baik kami. Suara Lastri terdengar serak menggema, seperti 2 orang yang bertumpuk. Tidak, aku tidak pernah memfitnah siapapun. Kau memang melakukan perbuatan itu. Kau sudah melecehkan wanita itu. Bahkan berusaha menyangkal. Suara tawa terdengar keluar dari mulut Lastri. Ia berdiri dari tempat duduknya. Suara gemeretak tulang terdengar setiap tubuhnya bergerak. Giri terus melantunkan ayat suci, sementara Jaka bergerak ke arah Lastri yang masih dalam pengaruh sosok lain. Bisa katakan,
Siapa dan kenapa kamu ada di dalam tubuh gadis ini? Tanya Jaka yang kini berdiri tak jauh dari Lasri. Sosok itu tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi-gigi putih. Dia keturunanku. Aku bersumpah akan membalas kematian kami pada semua keturunan kepala desa dan Bakarno. Dan kau, ucap Lasri, tangannya menunjuk ke arah Pak Sueb. Kau adalah keturunan terakhir kepala desa, dan malam ini kau harus mati di tanganku. Tidak, aku tidak mengenalmu. Kau sudah membunuh putraku dan sekarang aku tidak akan membiarkan kau membunuhku. Suara tawa kembali terdengar memecah keheningan. Beberapa orang memutuskan pulang, sementara yang lain tetap bertahan menatap ke arah Lasri dengan ketakutan. Tidak akan ada yang bisa lepas dari dendam yang aku bawa, jawab sosok yang ada di tubuh Lasri. Hentikan semua ini. Kasihan Lasri. Dia sudah tersiksa atas apa yang Bapak lakukan. Dendam yang dibawa tidak akan membuat semua kembali seperti dulu. Jaka berusaha menasihati. Hei, kalian tidak tahu bagaimana perasaan kami malam itu. Mereka menyeret kami seperti binatang. Mereka menuduh kami telah berbuat hina di desa ini. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka hidup dan berjalan di dunia dengan bahagia. Aku pastikan semua keturunannya mati dengan cara yang sama. Lanjut sosok itu, Giri menghentikan bacaannya. Pandangannya tertuju pada Pak Sueb dan Bakarno. Lebih baik kalian jujur. Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan? Waduh, saya tidak tahu ya Mas ya. Mungkin Bakarno ini yang tahu akar permasalahan dari masalah ini semua. Tidak. Saya juga tidak tahu tentang masalah ini. Saya tidak terlibat apapun. Bakarno berusaha terus mengelak. Lasri mengarahkan pandangannya ke arah Bakarno dengan tatapan tajam, hingga tiba-tiba tubuh rentan Bakarno terangkat beberapa senti di atas tanah dengan gerakan cepat. Tubuh Bakarno terbanting membentur dinding balai desa. Astagfirullah, ucap semua orang yang ada di tempat itu. Bujana segera berdiri, tubuhnya bergetar, air mata mengalir deras. Hentikan, jangan siksa dirimu dengan dendam, Pak. Kasihan Lasri. Suasana kembali hening. Bakarno berusaha duduk, tubuhnya bersandar di dinding. Cairan merah keluar dari mulutnya dengan nafas tersengal dan menahan sakit. Bakarno mengakui jika dirinya memang sengaja memanfaatkan kepala desa yang saat itu melakukan tindak korupsi untuk menghancurkan Ustadz Karim. Bakarno merasa kesal dengan kehadiran Ustadz Karim. Pasalnya, ajaran yang dibawa Ustadz Karim membuatnya kehilangan mata pencarian sebagai seorang dukun. Sebelum kedatangan Ustadz Karim dan keluarganya, warga desa selalu datang menemui Bakarno untuk meminta bantuan. Baik itu santet dan pesugihan. Dari situlah Bakarno bisa memberikan kehidupan untuk keluarganya. Namun setelah Ustadz Karim datang, warga justru memilih mengikuti jejak Ustadz Karim dan menjauhi Bakarno. Malam itu, kami tidak bermaksud membunuh mereka. Kami hanya ingin mereka meninggalkan desa ini. Tapi emosi warga justru di luar dugaan kami. Aku pikir setelah kejadian itu warga akan kembali percaya padaku. Tapi nyatanya mereka masih berpegang teguh pada ajaran Ustadz Karim. Lanjut Bakarno dengan nafas tersengal. Bakarno menyemburkan cairan merah di sela batuknya. Aroma anyir tercium tajam. Bujana, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud membunuh Ustadz Karim dan juga Pak Bakri, ucap Bakarno. Bujana mengangguk pelan. Saya sudah maafkan, Mbak. Saya sudah ikhlas. Dalam sekejap, tubuh Bakarno langsung terkulai lemas, nafasnya berhenti. Sementara itu, sosok Pak Bakri yang masih ada di tubuh Lasri perlahan mulai keluar. Sosok itu berdiri di ujung ruangan dan perlahan mulai memudar. 1 minggu berlalu, sejak kejadian malam itu, desa Pandanrejo kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal. Warga desa tak lagi mengucilkan Lasri dan ibunya. Pagi itu, Giri dan Jaka berdiri di halaman rumah kepala desa. Pandangan mereka tertuju pada aktivitas warga. Rencananya mau istirahat,
malah dapat tugas lagi. Ucap Jaka, pandangannya tertuju pada jalanan desa yang perlahan mulai ramai. Kayaknya aku kualat sama Mbak deh. Giri menoleh ke arah Jaka beberapa detik. Giri, kalau dilihat-lihat, Lastri itu ayu juga yo. Aku kok jadi kesengsem sama dia yo. Ucap Jaka mencoba mencairkan suasana. Giri menepuk pundak sahabatnya dengan kuat. Alah, kamu itu selalu muji wanita setiap nyelesain masalah. Kambing dipakein bedak juga kamu bilang cantik. Giri dan Jaka tertawa. Keduanya langsung masuk ke dalam rumah kepala desa dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Selesai. Wow, luar biasa Giri dan Jaka. Keren ya. Ini pasangan serasi nih, yang satunya Giri adalah anak dan cucu seorang kiai terkemuka di Jawa Timur, berteman dengan Giri, yang mana Giri ini mantan narapidana tapi sudah taubat dan sudah menjadi murid dari kakeknya Giri ya, Jaka ini. Tapi dua-duanya punya kemampuan di bidang-bidang kanuragan dan goib ya. Jadi wah, ini keren ya. Alhamdulillah pada akhirnya ini bisa menyelesaikan kali ini di Desa Pandan Rejo. Luar biasa. Lastri yang katanya gadis yang memiliki kutukan, ternyata dia dimasuki oleh leluhurnya ya, untuk menuntut balas kepada sosok Mbah Karno dan juga keturunan dari kepala desa karena atas pembantaian dilakukan puluhan tahun silam. Tapi alhamdulillah di sini bisa dilepaskan kutukannya dan terbebas semuanya. Tapi Mbak Karnonya harus meninggal dunia ya. Kalau kepala desanya aman. Keren, pakai banget nih Giri dan Jaka. Nanti saya bikinin playlist lah ya, karena udah tiga ya. Dan semoga Sukma Cayana tetap konsisten untuk membuat kisah-kisah Giri dan Jaka, karena saya suka nih kisah-kisah kayak gini ya. Duo-duo sakti begini saya suka, luar biasa sekali. Terima kasih Sukma Cayana, dan semoga teman-teman semua terhibur ya atas kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya atau jempolnya. Tombol hype juga boleh diklik dong biar bertambah viral video ini, dan boleh juga dibantu di share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.